Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Imam Awaludin SME dan Ibu Kurota Ayunidin SME sebagai pengampu mata kuliah Ekonometrika. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang mini skripsi yang telah kami buat yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Laba Bersaham, dan Ukuran Perusahaan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI pada tahun 2024. Kelompok kami beranggotakan dua orang. Yang pertama adalah Naufal Sini Mubarok dengan NPM terakhir 083 dan saya sendiri Renat Farid Al-Hakim dengan NPM terakhir 088. Materi selanjutnya akan langsung dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baik, yang pertama latar belakang. Kebijakan dividen merupakan salah satu keputusan strategis utama dalam manajemen keuangan perusahaan yang memengaruhi nilai pemegang saham dan struktur modal. Di Indonesia, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024 menghadapi tantangan volatilitas ekonomi pasca pandemi, fluktuasi harga ekonomis, dan tekanan regulasi dari OJK. Data BI menunjukkan bahwa payout rasio dividen sektor manufaktur rata-rata hanya mencapai 25-35% pada 2023 sampai 2024. Lebih rendah dibandingkan sektor lain seperti keuangan yang mencerminkan preferensi laba untuk ekspansi. Penelitian ini relevan mengingat kondisi 2024 di mana indeks IDX naik 5,87%, namun sektor manufaktur tertinggal akibat inflasi impor bahan baku. Analisis empiris diperlukan untuk memahami dinamika ini pada 40-50 perusahaan manufaktur terdaftar di BEI guna memberikan rekomendasi bagi manajer manajer keuangan dan investor. Next. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di B tahun 2024? Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di B tahun 2024? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di B tahun 2024? Yang keempat, apakah profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di B tahun 2024? Next. Berikutnya tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di B tahun 2024. Yang kedua, menganalisis pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di B tahun 2024. Yang ketiga, menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di B tahun 2024. Yang keempat, menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di B tahun 2024. Next. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, dividen payout ratio merupakan persentase laba bersih yang dibayarkan sebagai dividen. Rasio ini menunjukkan seberapa besar perusahaan memprioritaskan pembagian laba kepada pemilik saham dibandingkan laba ditahan untuk diinvestasikan. Yang kedua, return of equity adalah rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal ekuitas pemegang saham. Return of equity yang tinggi menandakan efisiensi penggunaan dana pemilik untuk menghasilkan return sering memengaruhi keputusan dividen pada sektor manufaktur. Next. Yang ketiga, kurun rasio mengukur likuiditas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan membayar dividen tanpa mengganggu operasional harian. Dengan nilai tinggi meningkatkan kepercayaan investor. Yang terakhir ada earning per share adalah laba bersih per lembar saham yang beredar. Ini mencerminkan kontribusi laba per saham menjadi indikator profitabilitas yang relevan untuk kebijakan dividen di BI. Next. Selanjutnya ada firm size atau ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural total aset atau
kapitalisasi pasar menunjukkan skala operasional dan stabilitas finansial. Perusahaan besar cenderung memiliki akses dana lebih baik, sehingga memengaruhi konsistensi pembayaran dividen pada manufaktur tahun 2024. Next. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis satu, profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen. Hipotesis 2, likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan dividen. Hipotesis 3, laba per saham berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Hipotesis 4, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Hipotesis 4, profitabilitas, likuiditas, laba bersaham, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Hipotesis ini akan diuji via regresi linear berganda dengan cross-section dengan jumlah data 42 perusahaan manufaktur di Bay tahun 2024. Next. Selanjutnya ada penelitian terdahulu dari Husin, Dama, dan Ishak tahun 2025 dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2019-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, yang berarti semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar dividen yang dibagikan. Yang kedua ada penelitian dari Jackson dan Laksmiwati tahun 2021 dengan judul Pengaruh Total Aset Turnover, Debt to Equity Ratio, Return on Asset, Firm Size, dan Cash Ratio terhadap Dividend Payout Ratio pada perusahaan yang tergabung dalam indeks Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa firm size berpengaruh negatif dan signifikan terhadap dividend payout ratio, yang berarti semakin besar ukuran perusahaan, semakin kecil proporsi laba yang dibagikan sebagai dividen, karena perusahaan cenderung menahan laba untuk pendanaan investasi. Next. Selanjutnya, pada bagian metodologi penelitian, di sini dalam lingkup penelitiannya, kita mencakup analisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan laba bersaham, dan juga ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024, yang dimana difokuskan pada perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap dan membagikan dividen pada periode 2024. Variabel profitabilitas diukur menggunakan return on equity, lalu likuiditas diukur dengan current ratio, dan laba bersama diukur menggunakan earning per share, lalu bagian ukuran perusahaan diwakili oleh LN total asset, yang dimana data yang digunakan adalah bersifat sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang tersedia pada situs resmi BEI dan situs resmi perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan audited pada tahun 2024. Dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik purposive sampling dan analisis agresi ringan berganda untuk mengetahui pengaruh DPR atau dividend payout ratio terhadap variabel-variabel independen lainnya, yang dimana penelitian ini tidak membahas faktor-faktor non-keuangan seperti struktur kepemilikan ataupun kebijakan manajemen. Lalu data dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan manufaktur yang tersedia di BEI ataupun di situs resmi, dan eh, data tersebut yang dikumpulkan meliputi informasi profitabilitas yang diwakili oleh ROE, lalu likuiditas oleh current ratio, laba bersaham diwakili oleh earning per share, dan ukuran perusahaan diwakili oleh LN total asset. Dan data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini. Lalu, metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling, teknik yaitu adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti, yang dimana
kriteria yang pertama adalah perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2024. Yang kedua adalah perusahaan manufaktur yang secara konsisten mempublikasikan laporan keuangan lengkap audited selama periode penelitian atau 2024. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur yang membagikan dividen pada tahun 2024. Dan yang keempat adalah metode proposition sampling, peneliti dapat memilih sampel yang relevan, representatif sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai pengaruh variabel-variabel terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu metode analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda. Metode ini dipilih untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu profitabilitas, likuiditas, laba bersaham, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen yang diwakili oleh dividen payout ratio. Lalu sebelum dilakukan analisis regresi juga, data akan diperiksa dahulu untuk memenuhi asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Lalu pada model regresi yang dibuat adalah DPR sama dengan A sebagai konstanta. Lalu untuk variabel independen pertama adalah ROE, variabel yang kedua adalah current ratio, variabel independen yang ketiga adalah earning per share, dan variabel yang keempat adalah LN total asset. Lalu pada pengujian asumsi klasiknya harus terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan data-data yang digunakan telah memenuhi sebagai dasar syarat analisis. Yang pertama adalah uji normalitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa residual berdistribusi normal, yang pada pengujian kali ini kita menggunakan uji Jarkubera. Lalu dalam uji multikolinearitas, eh, di mana bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel independen, yang di mana pada pengujian kali ini kita menggunakan uji ini dengan melihat nilai varian inflation faktor atau VIF. Lalu pada uji heteroskedastisitas kita bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual, dan pengujian asumsi klasik ini menggunakan uji White. Dan pada uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara residual dan model regresi, kita dalam uji ini menggunakan LM test. Dan pada pengujian hipotesis, kita akan melakukan uji t-test untuk menentukan signifikansi pengaruh variabel X terhadap Y dengan membandingkan t-stat dengan t-table dengan signifikansi 5%. Yang dimana eh, terdapat hipotesis nol yaitu tidak berpengaruh, dan hipotesis satunya adalah berpengaruh. Dan uji F yang dimana kita akan menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama akan mempengaruhi variabel dependen. Dan kita juga akan menguji tentang R-square-nya atau koefisien determinasinya. Selanjutnya, pada hasil dan pembahasan, pada hasil deskriptif statistik bisa dilihat di sini terdapat rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimum, juga standar deviasi. Yang dimana pada rata-rata, di sini dicontohkan oleh DPR yang sebesar 0,519, yang menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sampel membayarkan dividen sekitar 51,9% dari laba yang tersedia kepada pemegang saham, dan rata-rata ROE sebesar 0,173 menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba terhadap ekuitas yang cukup baik, yaitu 17,3% dari modal sendiri. Lalu nilai rata-rata current ratio adalah 0,77, EPS 407,677, dan LN total aset adalah 30,055, yang menggambarkan posisi likuiditas, laba bersaham, dan ukuran rata-rata perusahaan pada sampel periode penelitian. Lalu nilai minimum dan maksimum menunjukkan rentang nilai masing-masing variabel sampel. Misalnya pada DPR yang memiliki nilai terendah 1,74, nilai nilai maksimum 0, nilai terendah 0,399, yang dan tertinggi 1,745, eh,
menggambarkan bahwa terdapat perusahaan yang membayar dividen sangat kecil bahkan negatif yang juga dapat dilihat pada ROE, CR, EPS, dan LNA. Lalu pada standar deviasi menggambarkan tingkat penyimpangan data dari nilai rata-ratanya yang dimana semakin besar standar deviasi semakin besar pula variasi atau keterpusatan data dan pada data ini DPR memiliki standar deviasi 0,409 yang berarti nilai DPR antar perusahaan cukup bervariasi di sekitar rata-ratanya. Selanjutnya adalah hasil dari regresi linear berganda. Di sini sudah dilakukan uh, regresi dengan menggunakan aplikasi eViews yang dimana kita mendapat persamaan yaitu DPR sama dengan 1,5993 plus 0,6123 ROE min 0,1772 CR min 0,001 EPS min 0,0386 LNA. Dari persamaan tersebut kita dapat menginterpretasikan bahwa koefisien ROE memiliki nilai positif sebesar 0,6123 yang menggambarkan bahwa setiap kenaikan ROE sebesar satu satuan rata-rata akan meningkatkan DPR sebesar 0,6123 dengan asumsi ceteris paribus. Lalu pada koefisien current ratio kita memiliki nilai negatif yang dimana setiap kenaikan satu current ratio akan menurunkan tingkat DPR sebesar 0,1772 dengan asumsi ceteris paribus. Lalu pada koefisien EPS kita mendapatkan hasil negatif juga, di mana menunjukkan tiap kenaikan EPS sebesar satu satuan, rata-rata akan berakibat pada menurunnya DPR sebesar 0,001 satuan rata-rata dengan asumsi ceteris paribus, dan pada koefisien LNA atau ukuran perusahaan memiliki nilai negatif juga yang menggambarkan bahwa setiap kenaikan satu satuan LNA rata-rata akan menurunkan tingkat DPR sebesar 0,0386 dengan asumsi ceteris paribus. Lalu pada uji asumsi klasik di sini kita sudah melakukan semuanya di aplikasi eViews. Dalam yang pertama adalah uji normalitas. Di sini pada uji normalitas kita menggunakan metode Jar-Kubera dan dengan hipotesis H1 adalah data tidak berdistribusi normal dan H0 adalah data berdistribusi normal yang dalam persyaratan normalitasnya eh, hasil regresi harus memiliki nilai probability sebesar 0,05 untuk berdistribusi normal. Dan dari uji Jar-Kubera yang kita dapatkan di sini eh, kita mendapatkan probability sebesar 0,131500 yang bisa menggambarkan bahwa data yang kita regresikan ini adalah sudah memenuhi syarat normalitas. Lalu pada uji multikolinearitas, kita menggunakan VIF yang digunakan untuk mengecek apakah antar variabel independen dalam regresi suatu variabel independen dan regresi saling berkorelasi, yang dimana VIF harus eh, di bawah 10 untuk menunjukkan bahwa tidak adanya multikolinearitas dan pada data yang sudah kita regresikan di sini pada bagian centered VIF nilainya tidak lebih dari satu yang bisa diambil kesimpulan bahwa eh, data ini tidak ada muncul gejala multikolinearitas dan model regresi yang digunakan cukup untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu pada uji heteroskedastisitas, di sini kita juga harus mendapatkan nilai probability di atas 0,05 untuk memastikan tidak adanya heteroskedastisitas dan pada metode White di sini kita mendapatkan nilai 0,7672 yang dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas. Dan pada uji autokorelasi dengan LM test di sini kita juga harus mendapatkan probability yang lebih dari 0,05 dan di sini kita mendapatkan hasil probability yaitu 0,0963 dan eh, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung masalah autokorelasi dan
memenuhi asumsi independensi error. Selanjutnya adalah hasil pengujian hipotesis yang di sini kita ada uji T dengan T-table dari eh, yang sudah kita dapat adalah 2,026 dengan T-stat yaitu pada ROE 2,573, current ratio min 0,964, IPS 0,780, dan LNA min 1,013. Dan pada uji T di sini hanya ROE yang memiliki pengaruh signifikan parsial terhadap DPR, sementara current ratio, EPS, dan LN total, total aset tidak memberikan kontribusi yang signifikan, dan dalam hal ini mengindikasikan bahwa profitabilitas atau ROE akan menjadi faktor utama penentu kebijakan dividen dalam model ini, dan sedangkan pada variabel independen lain seperti likuiditas, laba bersaham, dan ukuran perusahaan lebih dipengaruhi oleh elemen lain seperti kebijakan manajemen atau variabel-variabel eksternal. Lalu selanjutnya pada uji F, di sini kita mendapatkan F-table dengan nominal 2,626 dengan F-stat yang kita dapat dari regresi adalah 0,055, dan dari kesimpulannya bahwa secara simultan semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap dividen payout ratio, dan menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan belum mampu menjelaskan variasi DPR secara bersama-sama, sehingga perubahan pada setiap variabel independen tidak cukup kuat untuk mempengaruhi kebijakan pembagian dividen dalam periode penelitian. Dan kita di sini ada uji R square sebesar hasil uji menunjukkan sebesar 0,2160 atau 21,60% yang menunjukkan variabel independen menjelaskan bahwa 21 nilai R square tersebut sih hanya bisa menjelaskan sebesar 21,60%, dan sebesar 78,40% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian, dan sementara pada adjusted R square dengan nilai 13,13% menunjukkan kemampuan penjelasan model setelah disesuaikan dengan model variabel dan sampel nilai relatif lebih rendah, dan mengindikasikan bahwa secara keseluruhan kemampuan model dan dalam menjelaskan DPR masih terbatas. Next. Oke, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil regresi linear berganda yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, profitabilitas yang diukur dengan ROE, likuiditas yang diukur dengan current ratio, laba per saham yang diukur dengan earning per share, serta ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total aset, tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen yang diproyeksikan dengan dividen payout ratio pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Next. Saran bagi perusahaan manufaktur agar dalam menetapkan kebijakan dividen tidak hanya mempertimbangkan aspek profitabilitas, likuiditas, laba per saham, dan ukuran perusahaan, tetapi juga memperhatikan faktor lain seperti arus kas, kebutuhan pendanaan internal, struktur modal, serta strategi investasi jangka panjang perusahaan. Dan bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dengan tidak hanya berfokus pada rasio keuangan tertentu, tetapi juga menilai kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh serta kebijakan manajemen dalam pembagian laba. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang relevan, memperpanjang periode penelitian, serta memperluas objek penelitian ke sektor industri yang berbeda agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan memiliki daya jelas yang lebih kuat. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Sekian adalah presentasi dari eh, presentasi mini skripsi yang telah kami susun dan kami buat tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, laba bersaham, dan ukuran perusahaan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia di tahun 2024. Di, itu saja yang bisa kami jelaskan.
Kurang lebihnya kami minta maaf dan terima kasih kepada Bapak Imam Awaludin SME dan Ibu Kurota Ayunindin SME yang telah mengampu pelajaran ekonometrika selama 1 semester ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.